Wabarakatuh akan saya Farizana ini saya akan menjelaskan tentang operator aritmatika. Nah, ini ada operator aritmatika. Nah, kalian kalau mau bikin aritmatika, baca aritmatika di JavaScript. Aritmatika itu dengan kayak gini, operator aritmatika. Ya kan, kita bikin dulu kan case satunya gimana, case satu buat apa namanya, operator ini agak kita bikin dulu nih. Kita bikin mulai dari satunya buat yang aritmatikanya. Jadi aku styling pakai color. Masukin idenya biar bisa dia bisa berpanjang. Habis itu aku juga masukin header buat si karakter usernya. Ya, ada aku styling juga dia H2-nya. Di sini di H2-nya itu enggak aku kasih ini ya, enggak aku kasih apa namanya, teks. Karena di sini kita bakalan ini aku mau masukin ini ID ini biar nanti dia bisa dipanggil datanya. Ya ini buat nanti yang kita input gitu guys. Karena ada JavaScript, jadi kita harus pakai apa, kode Java, kode script ya. Aku masukin dulu variabel A nya, yang A sama variabel B. Dan jadi operator aritmatika. Ini kayak matematika aja sih guys dalam JavaScript. Jadi kayak matematika di dalam, ya kayak matematika gitu di apa, di JavaScript ya di VS Code-nya. Biasanya aku bikin operator matematika karena ini udah ada data A sama B-nya hanya 20, B-nya 30. Jadi aku mau menjabarin kalkulasi aritmatikanya. Jadi aku masukin variabel C-nya, variabel C sama dengan A tambah A tambah B ini maksudnya variabel A sama variabel B. Yang maksudnya 20 ditambah 30 itu sama itu variabel C, variabel C sama itu hasil dari 20 tambah 30. Nah, kita apa namanya, kita bikin lagi sini C sama dengan C plus 1. Jadi si C itu kan ya pokoknya aritmetika itu kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian, gitu aja sih guys. Ya sih kita kan bikin kayak gini, C sama lagi yang di bawah C itu yang si A tambah B ini 20 tambah 30 misalkan 50, 50 ini kurang 1. Nah, dan bisa menjadi sama dengan C, sama dengan C tambah 50. Jadi yang 50 kurang 1 ini kurang 1. 50 kurang 1 misalkan hasilnya 49 kan. 49, oh iya ini kita jabarin dari atas sampai bawah. 49 jadi sama dengan 49 tambah 50. Nah, amun sama dengan C yang tadi 49 tambah 50. Wah, jadi 49 tambah 20. Ya, 99 kurang 10. Masukkan di komen kita elemen BID jadi ini sintaks dari sintaks dari JavaScript ya guys. Jadi emang benar-benar nggak bisa diganti-ganti. Kalau misalkan yang ini ya kayak kalian memasukin variabel
apa aja yang bisa kalian kalian variabel kalian masukin variabel kayak bisa. Terus misalkan ini kalian masukin yang 50 apa angkanya berapa aja yang kalian mau tuh bisa kan. Tapi kalau ini dokumen elemen ini tuh kan bisa diganti karena emang ini tuh udah sintaksnya guys. Jadi emang nggak bisa diganggu gugat kalau kata kalian kan. Hanya kalau dokumen elemen BID kita masukin ID-nya. ID-nya nah gini guys. Jadi kita masukin ini titik inner HTML sama dengan A dikali B. Jangan lupa deh taruh ini aja komen kan. Nah, kenapa simbol-simbol sudah ketika itu ada banyak. Kalau misalkan tadi kayak gini tuh untuk kalian yang slice kayak gini, kemudian tanda yang kayak gini kalau ini dua kali itu namanya eksponensial yang plus untuk penjumlahan yang kayak step itu untuk pengurangan. Nah ini kan A pakai tadi ini B. Jadi A dikali B jadinya gini 20 dikali 30 13 kali 30 ini tuh hasil dari sini guys. Coba ya sebentar. Hmm, jadi pokoknya kalau misalkan kayak gini tadi dikali ini kan 20 dikali 30 kan guys. Ini variabel A yaitu ini 10 dikali variabel B variabel B 30. Nah, saya sampai tadi ini kayak gini guys. Nih, hasilnya 600 kan. Jadi pokoknya apa operator aritmatika itu kayak matematika di dalam JavaScript. Jadi kalian bisa nambahin, kurangin, kayak kalian bisa apa operator kayak pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian. Itu tuh namanya operator aritmatika. Nah, ini kan kenapa warna tadi warnanya tuh kayak abu gitu karena di sini udah aku styling guys. Ini aduh ini udah aku styling warna ini. Jadi kalau misalkan kita masukin ini di sini di inner HTML gitu apa misalkan angka lebih ini pokoknya hasilnya tuh bakal yang ini soalnya kita pakai ID-nya dia ID-nya sih aritmatika ini. Oke kita lanjut ini augmented assignment. Augmented assignment itu dia kayak penyederhanaan operasi aja, penyederhanaan operasi. Jadi dia kayak bentuk sederhana dari operasi aritmatika sih. Karena kalau operator aritmatika dia kan perlu dijabarin dulu kan kalau misalkan kita menambahin ini kita mengurangi ya perlu kita jabarin dulu kayak variable C sama dengan A tambah B kayak harus jabarin benar-benar detail ini harus kayak di kayak gini nih A tambah B C sama dengan C kalau dikurang ya benar-benar apa namanya ini kan kayak lama kan lama dan juga banyak. Nah kalau aku untuk assignment itu kayak versi singkatnya jadi misalkan sebelum ya apa kita mau nambahin kan. Nah, kita masukin aja tambah sama dengan sunus tambah sama dengan 20. Kita jangan lupa masukin dokumen data. Kita elemen by ID, kita ID-nya Arit. Arit yang tadi ketika itu singkatan. Habis itu jadi ini HTML sama dengan sebentar ini. Karena ini dulu ini. Iya, ada karena di bawah ini tuh lagi ada ini guys. Cara
pokoknya kalau di assignment itu kayak penyederhanaan dari operator ketika jika kita menambahin kayak kita mau ngurangin atau gitu ya bahwa operasi operator kayak penjumlahan pembagian itu bisa di kalau misalkan masih kan itu di augmented assignment jadi kayak cuma kalian tambahin aja di sini apa tambah atau kurang atau bagi misalkan terus kalian ketawa dengan sama hasilnya udah gitu aja. Jadi ya emang ini bisa bukan dan sini ada operator dari kalau operator ini dia itu ada banyak juga sebenarnya. Jadi, ini aku ini kan bisa pakai variabel jadi aku pakai lihat jadi variabelnya ini di biasa apa aja ya guys. Jadi kalau masukin variabel A bisa nah ini kita aku masukin ya plus satu positif satu. Nah, aku misalnya ini operator dari variabelnya itu eh, ini guys pakainya itu kayak gini nih. Jadi biar dia tuh dimaknain kayak positif satu. Terus di depan itu ada tanda tambahnya gitu. Nah, jadi di operator binary itu ada plus plus, ada minus minus. Ini kalau plus itu, plus plus itu untuk menaikkan satu angka. Jadi itu namanya increment. Nah, kalau misalkan yang ini, yang kurang-kurang ini minus minus, itu dia tuh untuk menurunkan satu angka decrement. Ini namanya decrement. Nah, jadi aku masukin juga recommended ke dalam ID, pakai ID dari yang ini kredit nih jadinya gini biar dia nanti tampil di apa di live servernya dengan HTML sama dengan ya CSS ini jadi biar dia muncul itu udah dari hasil ini variabel ya nah di sini kan aku masukin variabel f-nya itu satu kan positif satu di sini aku coba lagi sini f minus minus dikarenakan itu berarti dia kurang satu angka jadi satu dikurang satu tuh intinya ini tuh kalau dijabarin satu dikurang satu sama dengan nol kan dan disini aku tambahin lagi nih ya terus itu menaikkan satu angka jadi nol dia hasil ini kayak satu dikurang satu misalkan nol ditambah lagi jadi tambah satu lagi jadi hasil satu jadi M ini hasilnya satu jadi ya satu kan satu satu kan itu satu itu dengan satu kan nol nol berarti tambah satu nol karena ini ada plus berarti kan dia menaikkan satu angka berarti nol yang tadi tambah satu lagi nah hasilnya ini hasilnya kayak gini nih satu hasil satu guys saya mau ngajarin kalian operator logika dengan sini aku ngajarin kalian operator logika jadi operator logika beda guys sama operator aritmatika kalau aritmatika dia benar-benar ya kayak matematika dalam JavaScript kan kayak itu input dari penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian kan. Nah kalau operator logika ini tuh ada banyak juga sebenarnya. Nah jadi nah jadi aku masukin dulu kan buat keterangannya. Aku masukin H2 nya juga.
Aku styling warnanya coklat dan aku jangan lupa masukin ID-nya ke logika. Jadi apa ID ini tuh ini sensitif guys, sensitif case guys. Jadi pokoknya ini sebenarnya bebas apa aja juga nanti. Karena kalau lagi mengambil dokumennya, ID-nya itu tulisannya itu harus sama. Yang lebih gede gini, logikanya harus sama. Karena kalau nggak sama, dia gak bakalan kepanggil. Saya masukin, karena kita bikin aja kan script. Kita masukin scriptnya, masukin kode script. Jadi operator logika itu ada dan atau dan negasi. Jadi ya, apa makna dari dan itu kedua data itu harus tuh kedua data kalau ada yang false berarti yang false. Nah, ya ini kan artinya atau jadi selama masih ada kalau misalkan atau ini selama masih ada data yang true maka hasilnya true. Jadi kita kembalikan sama si dan kalau si dan ini tuh kalau misalkan dua datanya itu true kedua data itu karena satunya terus satunya false itu masuknya false. Nah kalau negasi dia itu kebalikan. Jadi kalau misalkan hasilnya true di negasi itu bakalan jadi false. Itu jadi aku masukin variabelnya, aku masukin database-nya, variabel username, variabel email, variabel password, sebenarnya itu bebas guys kalau mau masukin apa aja. Jadi aku masukin variabel hasilnya kan. Bentar ya, aku komen dulu. Nah, variabel. Nah, di sini kita mau, aku mau ajakin dulu yang dan ya, dan atau yang ini nih. Jadi aku masukin if ya, if email apa ini pakai apa sih sama dengan tiga kali, sama dengan habis itu aku masukin datanya var yang ini email email aku masukin email habis itu aku tambahin ini password passwordnya 666. Coba aku masukin hasilnya ini buat keterangan nantinya guys. Ini yang kalau login gagal itu nanti dia bakalan ngejalanin yang ini. Jadi tuh yang dimaksud kedua data harus kalau dua data harus true, maksudnya itu data yang ini. Jadi kan ini kan ada dua data kan, ada email dan password. Jadi kita lihat dulu nih emailnya sesuai emang apa enggak sama di si database ya. Jadi karena betul-betul udah sama kan sama yang ini. Berarti dia keterangannya apa coba true. Nah passwordnya 666 nih, berarti dia keterangannya true kan. Nah, makanya dia tuh nanti kalau kita kan boleh di live server. Nah, login berhasil. Jadi dia bakalan apa namanya bakalan munculin yang si if ini karena dia datanya sama-sama terus. Jadi data ini tuh kan sama nih kan. Data yang pertama yang email ini sesuai sama si database. Sama data yang password ini sesuai sama si database. Makanya sistem itu ngeluarin yang akhir berhasil karena data ini tuh sama-sama terus. Kalau misalkan datanya beda nih, misalkan aku beda ya. Nah, passwordnya kan beda kan sama si database-nya. Nah, itu gagal. Kenapa? Karena eh, karena karena database itu sini udah jelas-jelas salah. Sedangkan si dandan ini dia kalau misalkan salah satu datanya itu ada yang salah, maka yang ditampilkan itu ya false. Berarti yang ditampilkan yang false ini login gagal. Jadi jangan lupa sih masukin dokumennya dengan baik ID-nya dan masukin ini
ID yang logis. Seperti kata aku tadi juga guys, logika ini sensitif games. Jadi nggak bisa kalau beda ininya, ID ini sama ini beda, nggak bisa. Nih, kalau coba aku masih ini gede, karena ini beda kan, yang ini gede, ini gede, ini kecil. Itu nggak bakal muncul di flash buat nih. Hilang kan? Jadinya hilang. Jadi makanya ini tuh harus sama biar dia muncul. Ini aku cobain dulu. Kita masuk ke yang atau ya. Kita masuk ke if-nya, if email sama dengan ya, if emailnya itu var berarti var ini var. Jadi aku coba tadi atau itu kalau ada data kan ada dua buah data kan. Jadi kalau misalkan ada data yang true tapi ada salah satu data yang true tapi salah satu data yang false, dia bakalan ngambil yang false. Dia bakalan tetap true. Jadi ya dia tuh kayak kebalikan dari dan gitu. Ya kalau atau itu berarti sebenarnya kan kayak gini, salah satu datanya itu benar, ada salah satu data yang true, tapi salah satu datanya itu ada juga yang false. Nah, emailnya benar ini, passwordnya misalkan aku salah dari ini, yang aku salah ini, dan ternyata salah, dia bakalan tetap nampilin yang walaupun berhasil ini, karena dia ada yang ada data yang true, yang benar. Else, pokoknya else itu kayak buat nampilin yang gagal gitu, kayak semakin gagal. Kalau masukkan dokumen kita lebih ID, masukin ID-nya lagi gitu. Nah, nah ini HTML biar dia apa, keluar dalam bentuk HTML dan hasil. Benar gak? Dia belum muncul guys. Sebentar. Email. Dokumennya editing. Harusnya benar sih. Nggak muncul ya. Ini data yang tadi. Ini sebentar. Menggunakan atau ini kan membalikan dengan dan. Jadi kalau atau ini. Kalau misalkan ini salah satu datanya ada yang true, walaupun yang lain yang false, dia bakal nampilin yang true. Berarti dia bakal nampilin walaupun yang berhasil. Nah ini kan passwordnya aku salahin kan. Ya semua passwordnya 666 665. Jadi kita lihat nih, open with times-nya Korea. Nah, walaupun berhasil kan. Kenapa? Karena dia pakai antang. Jadi atau ini yang aku bilang tadi, terus pas satu ini datanya ini kan benar kan, udah true. Cuma salah satu datanya itu ada yang bagus, tetap tampilan yang true. Jadi pasti yang bilang itu yang makin berhasil. Yang terakhir ada
negasi atau mengenali. Ya negasi atau mengenali. Nah, kalau negasi atau mengenali kan, itu kan kebalikannya. Jadi kalau misalkan datanya itu apa dua-duanya true, yang bakalan tampil itu bakalan yang false. Jadi kalau misalkan datanya dua-duanya itu benar, tapi yang ditampilin pasti yang apa harusnya kan kalau udah benar dia masuknya ke sini kan yang ditampilin itu yang berhasil, tapi karena dia masukinnya negasi sini negasi dia bakalan kebalik karena namanya kebalikan dia malah apa munculnya yang sini yang hasil lakuin gagal. Jadi gini, coba kita akan selesaikan dilakuin gagal kan, padahal nih aku bener ya, nah, kan datanya udah benar kan, data email udah sesuai sama ini, passwordnya 666 udah sesuai. Nah dia tetap makin gagal, kenapa? Karena dia ini negasi. Negasi itu kan membalikan eh, dari ini datanya. Ya, walaupun dia true sama true, ya harusnya yang tampil itu yang pun berhasil. Karena ini negasi, dia pakai negasi ke sini. Namanya kebalikan atau munafik. Nah, dia bakal, berarti yang keluar itu bakalan yang akan gagal ini. Itu guys. Ini kok ini negasi itu kayak kebalikan. Sebenarnya aku ngelanjutin penjelasan tentang perbandingan, peraturan perbandingan. Seperti biasa, kita masukin lidahnya, dan kita masukin hadunya untuk masukin si ID-nya banding. Ini kita hitung pakai warna aqua dan ID-nya masukin banding. Ini ID buat nanti kita panggil. Karena ini ada screen, maka kita pakai kode screen. Kita masukin datanya, variable A sama dengan 20, variable B sama dengan 40. Nah, jadi di operator banding itu harus ada dua buah data guys untuk karena kan namanya juga perbandingan ya. Jadi harus ada dua buah data untuk membandingkan, untuk dibandingin. Ya, ada variabel A. Nah, di operator perbandingan itu ada banyak banget apa simbol-simbol. Ini kayak ini apa? Kurang dari ada yang lebih dari kurang dari habis itu kurang apa namanya kurang sama dengan lebih sama dengan kita mau yang ya. Nah biasanya kita mau bandingin data apa variabel A yang 20 sama variabel B. Jadi sini kan dia pakai tanda ini kan yang berarti A itu apa hasilnya A variabel A itu lebih besar daripada yang ya, yang berarti variabel uh, yang berarti terbiasa. Hmm. Nah, yang berarti variabel A, sorry, berarti variabel A itu lebih kecil daripada variabel B. Kita masukin lagi kan? Iya, jadi ini sama N buat dibandingin kan.
Jadi oke, kita masukin hasilnya betul tuh. Itu kemudian elemen yang jadi jangan masukin ID-nya harus sama. Kita masukin itu mungkin dalam HTML sama dengan hasilnya betul. Kayak kalau yang L kita masukin hasilnya sama. Nah, jadi kita mau bandingin nih. Ah, A-nya kan 20 ya. Nah, di sini kita pakai simbolnya kalau A itu lebih kecil daripada B. Jadi 20 ini lebih kecil daripada 40. Bener nggak? 20 jelas lebih kecil daripada 40 kan. Makanya dia, berarti dia kan modusnya true. Makanya dia bikinnya yang if. Jadi hasilnya betul. Kayak tadi yang ini, kita buka di open with example. Ini bakal keluar kayak gini. Yang hasilnya betul. Jadi ini kayak ngebandingin dua buah data aja. Nah ini catatnya guys. Jadi kalau sama dengan dua kali, nilai dan tipe datanya itu nilai. Jadi yang dimaksud nilai sama tipe data, ah, nilainya itu kan ini nih, 50 sama 40. Ini kan beda kan nilainya, beda. Nah, kalau misalkan nilai, kalau ini sama dengan dua kali, nilai dan tipe datanya itu sama atau beda kayak ini, 20 sama 40. Ini kan beda kan, maka hasilnya true. Kalau sama dengan dua kali, maka dia hasilnya true. Nah, kalau sama dengan tiga kali, eh, yang sama dengan tiga kali, itu nilai sama tapi bukan misalkan nilainya sama, kayak misalkan ini 20 sama 20. Tapi tipe datanya beda, misalkan ini tipe data number, tapi ini tipe datanya tuh string. Yang misalkan ini string. Nih, ini kan berarti dia tipe datanya beda kan? Ini tipe data number, ini tipe data string. Nah, kalau misalkan kita pakai yang ini, sama dengan tiga kali, ada itu hasilnya false. Walaupun nilainya kuning. Ini dia dulu, nih. Dia kan nilainya sama kan, karena sama karena nilainya sama. Tapi karena tipe datanya beda, ini tipe data number, ini tipe data teks atau string, makanya dia hasilnya false. Kalau misalkan beda halnya sama dengannya dua, jadi dia tuh kayak kalau misalkan sama dengan dua kali, dia itu fokusnya ke nilai. Jadi nilainya ada di sini, jadi ini kan sama-sama nih kan, 20 sama 20 walaupun tipe datanya beda. Jadi kalau misalkan sama dengan dua kali, dia hasilnya bakalan true. Nih, nih, iya. Aku udah masukin data yang ada ini variabel C sama dengan 50, variabel D sama dengan 50. If aku mau bandingin dua data ini, nih, if C sama dengan. Nah, gini. Jadi sama dengan kalau sama dengan dua kali, nilai dan tipe datanya itu sama atau beda, hasilnya true. Nah, kalau misalkan sama dengan tiga kali, dia itu harus apa, tipe data sama nilai itu harus sama. Jadi kalau misalkan sama dengan tiga kali, dia itu fokusnya juga benar kayak tipe data sama nilainya harus sama. Misalkan tipe data number, bawahnya juga harus number. Terus apa, nilainya juga harus sama. Karena kalau misalkan nilainya sama, tapi tipe datanya beda kayak gini contohnya sama-sama dengan pemulung tapi beda tipe data. Ini tipe datanya number, ini tipe datanya string. Nah, makanya kalau misalkan kita pakai sama dengan tiga kali, maka hasilnya bakalan false. Kalau misalkan sama dengan cuma dua kali, itu fokusnya ke nilai, bukan ke tipe data. Jadi misalkan ini sama-sama 50,
walaupun beda tipe data yang ini string, dia tetap bakal ngasilin yang true. Contohnya kayak gini, kita pakai sama dengan 2 kali C, ya, kayak yang ini datanya ini sama dengan 2 kali, dia kan fokusnya ke nilai kan. Ini sama nggak sih sama ini? Sama kan? Berarti nilainya sama, tapi tipe datanya beda. Ini tipe data number, tipe data string. Coba kita lihat dia bakalan nampilin yang hasilnya benar kan? Enggak, nah hasilnya sama. Dia bakal muncul yang hasilnya sama. Bentar guys, kenapa? Dia bakal muncul yang hasilnya sama. Kenapa? Karena nilainya tuh sama, walaupun tipe datanya beda. Karena dia pakai sama dengan, ya tetap bakal muncul yang true. Tuh guys, coba ya. Beda halnya kalau kita tambahin di sini sama dengannya 3 kali. Hasilnya nggak sama. Kenapa? Karena walaupun nilainya sama di sini, kalau misalkan kita masukin yang sama dengan 3 kali, itu kan apa tipe data sama nilainya harus sama kan. Jadi nggak bisa kalau tipe datanya itu beda. Nah, karena di sini tipe datanya beda, walaupun lah nilainya sama-sama 50, karena ini bukan sama dengan data 2, dan sama dengan 3, berarti tipe datanya harus sama. Jadi ini kan beda tipe data ya, ini yang number, ini yang string. Makanya dia hasilnya nggak sama tampilinnya. Lanjut ada negasi atau yang salah dibenerin, yang benar disalahin. Kalau negasi itu yang kayak tadi, yang tadi aku jelasin, itu kayak kebalikannya gitu guys. Bagi sini aku mau jelasin tentang variabel lokal dan variabel public pada JavaScript. Aku masukin dulu H2-nya, yaitu 2, ada variabel lokal sama variabel public. Kenapa ini ditampilkan dalam bentuk paragraf? Tidak bagian sini dia tag PP atau paragraf. Jadi aku masukin juga ID-nya. Jadi yang di paragraf ini nggak aku masukin teks, jadi aku masukin ID buat kita panggil nanti ID lokal sama ID di public. Masuk ke ini apa kode script karena ada JavaScript, variable lokal sama variable public. Jadi sebagainya tanda kurung ini. Jangan lupa titik komanya. Kita masukin function ya. Kita mau belajar dulu yang variable lokal. Karena dia udah ada di sini variable lokal, jadi kita masukin functionnya. Function variable lokal ini kurung awal kita masukin datanya jadi variable kalimat. Aku masukin datanya itu kayak ini adalah variable lokal. Aku masukin variable kalimat, variable kalimat. Nah, aku juga masukin ini dokumen element BID pakai id ini, dan dia bakal muncul dalam bentuk HTML kalimat ini ya kalimat itu yang tampil yang di sini yang bracket ini ya. Coba kita buka di live server. Nah, variabel lokal ini adalah variabel lokal. Jadi bedanya kalau variabel lokal sama variabel publik. Function di variabel lokal kita harus pakai for. Jadi kayak dia harus pakai variabel. Nggak bisa bebas harus pakai variabel let atau const. Jadi di sini tuh variabel lokal itu biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan variabel publik itu kan bisa bebas kan, jadi kayak bisa langsung downloading, bisa di sini kan ada variabel kan, jadi kayak kalian bisa langsung masukin teks sama dengan ini adalah variabel public.
Iya, pokoknya intinya kalau variabel lokal dia itu terbatas, ada fungsi itu terbatas. Jadi kayak kalau di variabel lokal itu mereka tuh cuma bisa ngeluarin variabel mulai sampai close. Jadi nggak bisa kayak variabel public. Kalau variabel public kan bisa bebas kan dia apa nggak ada variabel, ini kita langsung masukin teks, dia udah langsung masukin teks. Jadi pokoknya kalau yang apa nggak ada kayak variabel kayak gini itu berarti di variabel public. Nah, kalau misalkan variabel lokal sendiri dokumen get elemen BID-nya harus di dalam kolom kurawal kan. Karena kalau enggak ya nggak bakalan muncul di live server. Beda sama sih variabel public. Di variabel public dokumen get elemen BID-nya bisa kita taruh di luar. Di luar kurung kurawal, kurawal. Nah, itu cenderung ini kan kurung kurawal yang penutupan. Kemudian itu mobil tapi bakalan tetap kebaca. Eh, ini adalah variabel publik. Dia bakalan tetap kebaca. Tentang kejelasan yang tentang pergulangan. Aku akhirnya dari dulu belajar penilaian. Dan sudah masukin input type number. Nah, nanti kita bisa eh, menginput number di apa di live servernya. Nah, kayak dulunya itu nanti aku masukin satu ID-nya untuk harusnya aku bikin button gue sih apa si perulangan ini. Jadi perulangan itu ada tiga guys. Looping for, looping while, sama looping where. Yang masukin dulu style-stylenya, colornya. Terus ini pokoknya kita bikin button dulu aja. Dan ini jangan lupa aku bikin juga di header juga pakai ID-nya looping. Nah, ini aku bikin di script. Jadi perulangan atau looping itu proses perulangan suatu pernyataan sejumlah sebanyak yang kita inginkan. Jadi kalau kita berapa aja itu buat ulang-ulang gitu loh. Nah, kita coba ya. Yang pertama ada terus. Nih, yang pertama ada looking for. Ini sebenarnya looking for ini yang lebih sering dipakai karena dia tuh kayak lebih kompleks gitu penyajiannya. Kayak penjabaran kayak lebih simpel. Ya, function ini permulaan variabel. Kita masukin functionnya, kan ini udah button kan. Nah, kita mau masukin sih karena udah ada button dari si looping mode dan masukin functionnya. Jadi kita bikin function looping mode dialog ininya terus apa buka kurung sama tutup kurung terus masukin apa mengkrawal setelah masukin variabel angka sama dengan dokumen kita ID pakai ID loop loop yang ini. Jadi nanti yang kalau di sini itu yang diinput sama si itu sama si user. Jadi kalau dari situ yang diinput sama si user. Tiga value. Pokoknya jadi yang di input. Jadi data yang di input atau ya variabel angka. Jadi variabel angka itu maksudnya data yang di input sama si user nanti. Kita akan masukin form dalam form variabel ini sama dengan 0. Jadi maksudnya nanti dijelaskan kayak gini nih. Ya,
Jadi di bacaan ini tuh, eee, apa namanya, harus dari harus di atas 0 ini, karena variabel ini sama dengan 0, jadi di sini tuh harus di atas dari 0. Contohnya gini, nih, aku mau login login for, ini bakal ketemu kan, karena dia dia bakal muncul angka yang kita input tadi, jadi kita masukinnya kan buat ya karena di sini aku tambahin string, stringnya naikkan itu dikurangin naikkan. Pokoknya kalau misalkan aku masukinnya dikurang dari ini, nih, kurang dari sini, kurang dari 0, dia nggak bakalan muncul. Jadi bakal muncul kalau misalkan ini nih, 1, masukin 0, nah dia nggak bisa dipencet, dia nggak bakal muncul karena di sini 1. Jadi ya kan indeksnya itu dimulai dari 1 kalau tadi. Iya sih, I atau 0 ini lebih kecil sama dengan dari angka, oh ya, di sini karena dia dia tuh harus di atas dari 0 karena di sini kita masukin juga nih, I lebih kecil sama dengan dari angka yang harus user input. Jadi si user itu harus inputnya itu angka yang lebih besar daripada I. Oke, nanti kita ada perulangan while. Nah, karena kita udah bikin button nih, misalnya looping while, kita masukin fungsinya dulu. Looping while, kayak gini, kode kodenya ini masukin buka kurung tutup kurung, kurung kurang while. Kita masukin lagi nih, kita jabarin variabel angka. Nah kita masukin kemudian dalam ini pakai ini loop titik value yang bakalan si usernya itu input. Setelah masukin datanya, variabel i sama dengan 1. While dalam kurung i lebih kecil sama dengan angka angka 2. Jadi angka 2 ini yang bakalan di input atau yang bakalan di input atau dimasukin sama si user. Nah ini maksudnya. Kita kan bakal input tinggal apa nih? Saya tuh masukin di variabel angka. Jadi yang ini variabel ini sama dengan 1 kan? Kayak yang tadi aku bilang. Karena while-nya di sini lebih kecil daripada angka yang kita yang user input. Jadi dia harus si user itu harus input di atas angka 1. Karena kalau di bawah angka 1 dia nggak bakalan muncul. Contohnya jadi cuma eh nih ini bakalan muncul karena dia bakal muncul kalau angka yang si user masukin itu di atas angka 1. Ini nggak ada itunya karena aku mau masukin dokumen ke dalam ini guys. Sebentar. Intinya yang terakhir dulu ini ada pulangan while. Jadi kita masukin lagi function dan tadi kan udah bikin button, kita masukin function looking while, masukin lagi variable angka, masukin juga menit sampai id, masukin loop sama value yang bakal input sama si user.
Sebelum variabel I, ini sebenarnya bebas aja guys. Variabel A, B, C itu terserah di sini. Tapi ini kalau pakai variabel I sama dengan satu. Masukin dunia, dunia itu adalah ini kosong. Nanti kita lihat di spek. Ini nama pakai I plus plus. Mau while-nya. While-nya itu lebih kecil daripada angka 3 atau yang si user input. Dan jadi bedanya sebenarnya ini tuh semuanya tuh sama aja. Hasilnya sama. Jadi kayak yang ngebedain dia kan kayak cuma penjabarannya aja. Dan yang lebih sering dipakai itu yang looking for. Jadi kan yang ngebedain itu kayak cuma penjabaran aja. Kalau for ini kan kayak lebih kompleks kan kayak di jabarannya sini semua ya. Kayak lebih cepat gitu. Variabel I, dia lebih kecil, dia langsung ke dokumen itu elemen. Dan langsung muncul kalau ulangan while dia tuh kayak dijabaran itu agak agak sedikit rumit karena dia kayak ya harus detail kalau variabel ini kan beda kan kayak variabel ini kalau for di sini kalau yang working while variabel ini kita bikin di sini di bawahnya. Kalau ke perulangan dua itu lebih ribet lagi. Dia apa while-nya kayak ada di sini. Dunia ini gini. Jadi yang beda itu kayak cepet penjabaran aja. Jadi sini aku mau jelasin tentang percobaan di JavaScript. Aku bikin dulu header satu ini belajar cuman belajar JavaScript. Jadi percobaan automation itu salah satu bentuk kontrol program berguna untuk mengatur jalan program sesuai dengan suatu kondisi yang terpenuhi. Jadi ada 6 macam percobaan JavaScript. Ada if else, if else if, switch case, nested branching, sama ternary. Nah, di sini aku bikin dulu kan kayak kemarin header satunya, header duanya, header dua buat ID, biar bisa dipanggil nanti. Nah, kalau misalkan yang if doang, itu tuh cuma untuk percabangan yang bener, jadi cuma yang true doang. Kalau if else, di kemarin berarti ada true, ada false. Kalau if else if, kalau kondisinya itu ada lebih dari dua. Kalau switch case, itu bentuk dari if case if, bisa banyak kondisi juga tapi bentuk itu beda. Ada nested branching, itu bersarang, percabangan bersarang, atau di dalam percabangan itu ada percabangan lagi. Percabangan lagi, di dalam percabangan itu ada percabangannya lagi. Itu jadi bersarang. Ada percabangan tertentu, yaitu konsep lain dari if else. Jadi dia juga punya dua kondisi. Kayak benar apa true or false. Sebenarnya itu kayak dari if else itu. Yang aku bikin juga nih, kayak ada salah, header satu header duanya. Masukin ID-nya yang buat ID switch case. Nah, soal yang ternary ini, bukan. Bukan. Kalau yang listed, percabangan listed, aku masukin sini pakai label. Terus masukin inputnya biar si apa sudah tuh nggak bisa kalau nggak input data. Ada label sama wah ini kayak buat isi data gitu loh si user yang biar user itu isi data ada email, password. Habis itu ada buttonnya aku masukin button juga. Jadi gini kayak gambarannya. Nah gini. Nah, ini gini kan. Dan kita bisa input data ke sini misalkan ketik ini button yang ini login jadi pencet aja kalau udah isi data. Aku kalau ini semua ini style semua terus ini ID-nya nested. Pasti ini background color buat di buttonnya layu warna ungu. Bisa untuk kayak percabangan ternary ini biasa mobil nggak pakai button. Masukin script yang aku mau interin percabangan itu.
Ini baca banget if itu. Ini kita masukin. Dulu kan. Ada variabel variabel bebas apa aja. Aku masukin 10. Terus eh karena di if doang nggak else-nya, jadi otomatis datanya itu kan bener apa udah pasti true kan. Bener-bener ada yang salah datanya cuma kayak true doang gitu. Jadi cuma ini doang bener sesingkat ini. Jadi kayak masukin datanya variabel apa aja. Masukin bisa masukin if misalkan 20 apa namanya yang data itu bener ya. 20 lebih besar daripada 5. Masukin di kemudian dalam BID sama dengan X. X ini 10 lebih besar dari 5. Karena 20 bagi 5 kan 20 lebih kecil daripada 5. X lebih besar 10 lebih besar daripada 5. Ini salah nih kayaknya 10 deh. 10 lebih besar daripada 5. Misalnya ini X lebih besar daripada 5. Jadi ini garisnya true. Ini perhitungan if else. Ini kayak kemarin. If ada dua kondisi. Ada true sama false. Ini masih dulu datanya. Hari ini. Jadi ini bebas apa aja variabelnya. Kayak 10. Sekarang variabel ini 10. Variabel z nanti 30. If jika y-nya eh, lebih kecil sama dengan z. Kemudian kita bandingin ini if else. Lalu kita masukin yang kondisi true dulu sama ini yang false. Nih, kan Y lebih kecil daripada Z. Ini bener kan? Nah, if else, yang kalau misalkan yang else-nya lebih besar daripada Z. Nih, yang bener yang mana coba yang true? Yang bener itu kan, yang Y itu kan 10. 10 lebih kecil pasti daripada 30 kan? Nah, kondisi ini berarti memenuhi yang if. Yang Y-nya itu lebih kecil daripada Z. Karena 10 itu lebih kecil daripada 30. Nah, nanti dia muncul nih di sini. Nah, soalnya ini masuk ya. Nah, ini. Ya, lebih kecil daripada Z. Ini yang muncul tag ini. Yang true. Terus yang ketiga ada pertimbangan evaluasi. Jadi dia punya dua kondisi. Langsung keluar nilainya. Variabel nilai 90. If apa jika nilai lebih kecil sama dengan 90. Nah, terus masukin dokumen kita ambil ID-nya, masukin ID-nya, if ini nilai A. Terus lanjut di sini. Kalau misalkan nilai yang 90 ini lebih kecil sama dengan 75. If jadi ini nilai B. Nilai B, ini nilai C, nilai D. Else, nilai D. Else, if nilai kalian awal ini nilai 90 ini lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan 50. Coba itu else if. Ini agak rumit sih sebenarnya. Jadi karena ini ada dua kondisi, maka if itu karena dia ada dua kondisi. Ini kan lebih katanya lebih kecil daripada nilai lebih kecil sama dengan 90 kan. 50 kan ini sama dengannya, makanya ini berarti true. Ini kondisinya true nih. Nah, kalau misalkan else if yang nilai 90 ini
lebih kecil sama dengan 75 ini salah, ini false. Kan else nah else if yang kedua yang nilai ini 90 lebih kecil sama dengan 50, ini salah juga nih, false. Jadi pokoknya ada tuh ada dua kondisi. Ada percobaan ternary, jadi itu versi singkat dari if else. Jadi sama aja kayak if else, jadi ada dua kondisi true or false. Percobaan ternary itu pasti pakai tanda tanya ini. Ngomongnya kayak gini, buat yang ikut data kan. Nah, dari sini dia akan benar perusahaan. Terus itu pertemuan ternary berarti pakai tanda tanya. Jadi kayak buat apa, kayak notifikasi gitu. Ya aku masih apa variabel tanya. Makanya tadi yang ternary itu kayak gini kan bentuknya. Ya pokoknya ternary itu pakai from atau alert. Kali ini aku pakai from. Apakah titik jawaban ini buat pertanyaan ini, masukin pertanyaan yang ini aku mau bikin dia biar kapital semua. Makanya aku kasih titik itu uppercase, isi sama dengan iya. Ini tuh yang bakalan di input sama si user. Iya. Nah, ini tanda tanya sini. Ini namanya percabangan ternary. Ya kalau misalnya kita jawabnya itu bukan iya, dia tuh bakalan yang ini nih. Kalau kita jawabnya selain iya ini, dia bakalan keluar yang ini salah, salah kamu jelek. Nah, yang tadi ini ya percabangan nested. Ini percabangan sarang atau di dalam percabangan ada percabangan aja. Nih, ini kita masukin dulu database-nya. Ada variabel user, email, password, nama, grup. Kita kita masukin function masukkan. Karena nested itu kan kayak yang ada button yang kita tadi kan. Nih, mana nested? Nah nih, nested ini kan yang kayak ini nih. Jadi kayak kita input email, input password. Makanya kita, terus ada button dulu, makanya kita ini kasih functionnya biar dia apa bekerja ke masuk masukin ininya nih apa buka tutup kurung 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 variabel email titik value itu biar apa yang dimasukin itu yang dari user masukin, jadi yang user input masukin dulu ini ID-nya, bukan ID ini email, maksud emailnya yang ini password, terus itu if user ini user email password user email sama dengan email if user password yang password ini dengan password user group dengan baca link. Nah, nested
coba ini kita masukin password 123 nah dia tuh kalau misalkan eh, apa email sama password nggak sama dia bakalan munculin bentar ya kayaknya kan aku sama-sama nih sesuaikan sama si database-nya jadi kalau ini bakalan ditunjukin di sini ya, ya. Jadi kalau misalkan itu masukin database bener ya bakalan ditunjukin ke Instagram karena di sini aku masih ini location replace. Jadi kalau misalkan aku pencet login terus datanya udah benar semua misalkan yang tahap ini yang tahap ininya udah benar terus sampai tahap ini udah benar kesini udah benar. Jadi pas di aku login itu bisa masuk ke sini URL ini yang aku masukin Instagram. Tapi kalau misalkan aku masukin datanya salah, kayak misalkan aku ini apa yang input email tadi misalkan aku masukinnya Fari Gmail kayak gini. Nah, misalkan kayak gini, pokoknya kalau misalkan database yang sesuai sama ini dia bakal muncul kayak gini apa bacaan alert kayak password salah enggak email salah. Hmm. Jadi aku mau jelasin tentang data objek di JavaScript. Kita masukin dulu hadulnya kayak yang kemarin itu help kita schedule biar ada bayangannya. Aku masukin ID ini pokoknya sama semua merek rasa pokoknya ini masukin aja nih ID-nya karena ini kita mau bikin ya data objeknya itu di apa di luar jadi bukan kayak di eksternal gitu dia bukan di inline tapi di internal jadi kita masukin JavaScript ya ini kode script terus masukin source-nya nanti kita bikin lagi file data object titik .js jadi biar dia tuh yang di sini tuh kayak kepanggil jadi kayak CSS eksternal gitu kemudian ini di JavaScript nah kita masukin ini bisa var bisa let juga variable nama sama dengan eh bentar, kan ini nama ininya ya nama apa mereknya ini rasanya ini aku pakai const sebenarnya nggak apa-apa pakai variable atau let juga datanya nih ini data biasa juga mereka ultra ini rasanya strawberry ukuran segini harganya sekian nah ya nggak bisa kantong susu misalkan nah di sini kita masukin dokumen kita aman baik ID-nya masukin merek apa ID yang di sini nih merek rasa ukuran harga deskripsi ya ini sama dengan susu ini nah ini titik merek jadi karena kita mau manggil yang ini nih susu titik kasih titik habis itu
panggil yang ini ultra, berarti susu ultra, kasih titik biar yang ini tuh kepanggil. Nah gini, ini kan ada text shadownya, ini kan ada bayangan kak, karena tadi aku masukin text shadownya. Pokoknya itu kayak CSS eksternal gitu, tapi bedanya JavaScript. Ini ada juga menambahkan variabel pakai function. Return pakai turunan, isi yang mau dipanggil. Kamu masukin datanya kalau susu, merek ultra, deskripsi, function, jenis merek. Nah, ini sama aja nih. Cara. Hmm. Ini gimana? Nah, kalau yang pakai return, dia tuh kayak gini jadinya. Kalau misalkan yang gak pakai return, gini kan, ultra strawberry 300, ini kan datanya tuh ke bawah. Nah, kalau misalkan pakai return, jadi dia tuh kayak ke samping gitu jadinya. Kayak jadi paragraf gitu. Ultra enak itu kelas strawberry ini karena aku tambahin apa data stringnya tuh kayak gini di sini. Jadi return di masukin mereknya ultra ultra aku tambahin string yang n itu rasa. Nah, aku masukin listnya juga list di situ sebenarnya buat ke samping return list, jadi kalau pakai return list dia jatuhnya jadinya ke samping. Yang jadi pokoknya kalau return itu pakai turunan list, return itu pakai pasti pakai turunan list, jadi return list gitu. Jadi listnya itu buat manggil si datanya di titik-titik merah. Nah, jadinya jadi jatuhnya kayak paragraf. Nanti gini deh, ada elemen BID, ini mereknya, susu merek, susu titik merek ini mau panggil biar kita ini ya, usulnya itu kepanggil. Jadi ya udah masukin aja sampai bawah sini. Dokumen kita elemen BID. Udah gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.